Belum. Oke, silakan yang mau screenshot nanti buat di presensi, boleh. Tapi nanti tidak ada pengulangan screenshot ya. Oke, pertemuan 9 kali ini lanjutan dari pertemuan 8 yang sebelumnya, yaitu transformasi tegangan. Ya, di sini ada transformasi tegangan, di sini ada gambar yang sebelah kiri, ada gambar 2.1, gambar 1. Nah, ini setelah tadi mengalami pergeseran atau principal plane dan principal stress, kemudian mengalami putar terhadap di gambar 722 itu di rotasi terhadap aksis tertentu. Nah, di sini contohnya adalah di rotasi terhadap titik C. Bisa kita lihat di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Kemudian apabila titik semuanya itu di rotasi mengacu kepada titik C, bisa dilihat kalau titik C-nya di sini, bisa dibayangkan ini titik C di sini, kemudian contohnya yang titik A itu bergeser. Nah, ini bergeser berarti dia ke arah, jadi seperti ini ya, seperti ini titik C, ini misalnya titik A, berarti titik A-nya dia berputar sebanyak sudut yang dikehendaki. Terus kemudian di gambar yang berikutnya, ya, karena sesuai dengan judulnya ya, stress element rotated, jadi yang diputar. Nah, yang berikutnya ini apabila yang gambar yang A di sini diketahui bahwa clockwise from principal axis A. Jadi dari titik A itu diputar 45 derajat. Nah, bisa kita lihat seandainya titik A itu ada di yang ini, yang di kotak yang ini. Nah, dia kan tegak lurus. Berarti kalau misalnya dia diputar 45 derajat, berarti dia bukan hanya bukan di tengah lagi, tetapi dia di ujung ini kan ya. Di ujung ini. Nah, biasanya kalau misalnya di ujung ini berarti secara tidak langsung, nah dia berputar, ada plan yang barunya itu yang mana? Plan yang di bagian kedua, yang di sini. Yang titik pusatnya adalah titik pusat Q. Itu kalau diputar searah clockwise. Bentar, kayaknya kebalik. Kayak sepertinya terbalik ya. Harusnya kalau misalnya diputar dari A ke sini, itu harusnya berlawanan. Tapi kalau yang misalnya yang ini, dia ke bawah, harusnya itu searah. Ini sama seperti konsep yang di awal yang tadi. Oke, kemudian di gambar yang selanjutnya di sebelah kanan 7.27. Nah, ini kalau misalnya ini tadi diputar 45 derajat. Nah, kalau yang ini misalnya diputarnya di aksis yang B. Aksis yang B dia berarti berputar ke arah sini, berarti ke arah D aksen, atau ke arah yang sini, ke arah E aksen. Ya hanya konsep kalian membayangkan kalau misalnya B-nya itu jadi poros, berarti B-nya tidak berubah kan. Makanya yang si A-nya itu tetap tegak lurus. Ini tegak lurus, walaupun diputar, dia juga tetap tegak lurus ke sini. Bisa dibayangkan kalau misalnya kalian seperti kalian pegang satu benda atau muter gangsing ya, itu juga sama seperti itu. Nah, kemudian yang sebelumnya kita mempelajari tentang lingkaran Moore berupa 2 dimensi. Nah, sekarang ada lingkaran Moore 3 dimensi. Lingkaran Moore 3 dimensi di gambar 723, di mana sama seperti yang sebelumnya, tetapi
yang sebelumnya itu lingkarannya hanya satu, lingkaran utama yang bagian luar sini, bagian luar sini saja. Nah, tetapi di sini ada yang lingkaran yang lainnya, yaitu yang menunjukkan bahwa titik C yang di bagian awal, kalau yang sebelumnya itu yang ini titik B, yang ini ya, ini titik B untuk yang minimum. Nah, sekarang kalau untuk yang 3D atau 3 dimensional ya, itu sigma minimumnya itu di titik C, sigma maksimumnya itu di titik A, masih sama. Ini yang membedakan itu. Terus tau maksimumnya masih sama di titik ini. Terus jika ditanyakan tau maksimum itu sama seperti yang sebelumnya, adalah setengah dari sigma maksimum dikurangi sigma minimum. Itu dimutlakan. Jadi walaupun nilainya negatif, itu hasilnya nanti dipositifkan atau nilai, karena untuk menentukan yang ini itu adalah ekivalen dengan nilai R ya. Jadi. Nah, kemudian yang di gambar 723 3-dimensional lingkaran Mohrnya ini bisa kita lihat bahwa nilai dari sigma A dan sigma B itu harus lebih besar, pasti lebih besar yang sigma A, karena sigma ke maksimum. Karena sigma B itu pasti di sebelah kirinya. Ini ya. Terus kemudian di gambar yang berikutnya, untuk plane stress, bentuk yang gambar yang kedua, tadi gambar yang satu, ini gambar yang kedua, kalau bentuknya seperti ini sudah dipastikan bahwa nilai yang A itu pasti besar, dan nilai B-nya itu karena posisinya ada di sebelah kanan, pasti dia lebih besar dibandingkan dengan 0. Itu konsep utamanya ya. Oke, kemudian kita langsung ke contoh. Contohnya di sini, kalau yang tadi itu plane-nya itu berbentuk 2 dimensi, hanya kotak saja. Nah, sekarang bentuknya 3 dimensi, berarti bukan hanya X, Y, atau misalnya kemarin itu sigma X dan yang tadi tegangan geser. Di sini ada X, Y, dan Z. Nah, di mana di sini diketahui jika sigma X-nya itu adalah 6, kemudian sigma Y-nya itu adalah 3,5, dan tegangan gesernya itu adalah 3 KSI atau ke arah kiri. Bentar. Ya. Nah, iya. Oke. Nah, dari gambar yang A, yang ditanyakan, itu ada 3 principal plane yang nanti ditanyakan. Jadi ada bukan hanya satu principal plane dan principal stress, tapi ini ada 3. Kemudian yang B-nya adalah maksimum shearing stress, maksimum dari tegangan geser. Nah, dari gambar A itu ditransformasikan menjadi lingkaran Mohr, sama seperti yang sebelumnya. Dibuat dulu 2 dimensi. Yang sumbu X-nya itu adalah sigma, yang ini tau. Ini arah ke bawah. Simbolnya. Kemudian sama seperti yang tadi, di sini jarak dari O ke B, O ke Y, atau O ke X, O ke C, O ke A. Nah, dari hasil ini kita ketahui bahwa yang 6 ini adalah sigma X tadi. Sigma X berarti arah ke titik X yang atas adalah 6. Kita gambar aja titik 6 di sini. C. Terus kemudian ke titik Y adalah 3,5. Yang ini. Sigma Y. 3,5. Maka harusnya X dan Y itu bertemu di titik C, itu nilai tengahnya.
Nilai tengahnya di titik C. Makanya nilai average-nya dari O ke C, sigma average itu dari OC itu kan belum diketahui. Kemudian nilai maksimumnya dan minimumnya juga belum diketahui. Tetapi di sini diketahui adalah nilai dari tegangan geser yang terjadi, yaitu 3 KSI. Tapi maksimumnya tidak diketahui karena maksimum itu adalah tahu maksimum sama dengan R kan. Nah, makanya kita cari yang pertama adalah sigma average atau nilai tengah dari simpelnya adalah pertemuan antara X dan Y. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja 6 ditambah 3,5 dibagi 2 ya. Berarti nilai tengahnya itu adalah di 4,75. Nah, ini yang di 4,75 dari O ke C. Nah, kemudian dari hasil itu sudah diketahui, maka kita bisa menentukan nilai dari R-nya, nilai dari C ke X-nya. Atau maksimum, atau tadi maksimum sharing stress-nya. R-nya itu adalah berarti kalau digambarkan secara segitiga, kalau segitiga, ini panjangnya kan 3. Terus ini F, X, ini tadi C ya. Ini 3, kemudian bentar. Oh ya, berarti panjang CF berapa? Panjang CF itu berarti panjang 6 yang total yang di atas 6 dikurangi panjang dari O ke C. O ke C itu 4,75. 4,75. Berarti sisinya adalah 1,25 yang ini. Jadi karena rumus Pitagoras untuk mencari nilai R, maka langsung diketahui ini 1,25, tidak perlu menggunakan trigonometri lagi. Maka hasilnya adalah 3,25 KSI. Nah, di sini ditanyakan adalah sigma A dan sigma B. Di mana sigma A-nya itu adalah O ke A. O ke A itu bisa dilihat di gambar adalah maksimum. Tegangan maksimum ya, yang terjadi. Berarti bisa kita cek adalah OC, nilai tengah, dari O ke C, kemudian C ke A. Kemudian dari OC tadi kita udah tahu nilainya adalah nilai R 3,25. Kemudian untuk mencari nilai C ke A 3,25. 3,25 itu adalah jarak dari R-nya. Karena kan nilai dari CX-nya itu R, berarti senilai dengan nilai C ke A. Karena semua jari-jari dalam lingkaran nilainya sama ya. Hanya membedakan simbolnya, plus dan minus. Maka nilainya 8 KSI dan 1,5 KSI. Maka dari itu, untuk mencari sudutnya, dia berputar, ini tuh tadi sudutnya ini berapa? 2 theta P-nya itu berapa? Makanya 2 theta P-nya adalah Fx dibagi dengan CF, 3 dibagi dengan 1,25, kemudian di inverse, 6, kemudian dibagi 2 adalah 33,7 derajat. Dari hasil ini, itu digambarkan ke gambar C. Yang gambar C yang bagian kiri bawah, itu tinggal dimasukkan nilainya. Itu nilai sigma A 8, kemudian arahnya positif, berarti dia arahnya menghasilkan perpanjangan. Kemudian 1,5 itu nilainya juga positif. Ini adalah B misalnya. Ini keluar berarti positif. Kemudian sudutnya theta P itu bisa kalian masukkan di sini 33,7. Nah, makanya nanti pada saat membuat tugas atau pengerjaan soal, untuk membuat dia lingkaran Mohr yang digambar yang di sini, kalian bisa menggunakan jangka dan busur ya untuk menentukan sudutnya. Nanti mohon dipersiapkan jangka dan busur untuk membuat lingkaran.
Atau kalian bisa membuat itu di gambar teknik ya, kalau misalnya boleh menggunakan software. Tapi kalau tidak menggunakan software, silahkan misalnya dibuat pengerjaannya itu melalui kertas, jadi silahkan menggunakan secara manual ya, menggunakan jangka dan menggunakan busur untuk menentukan sudut yang sesuai. Saya rasa di gambar teknik sudah sering digunakan ya, jadi harusnya sudah punya semua. Nah, dari gambar ini kita gambar secara tridimensional lingkaran Moore-nya secara garis besar, maka jarak dari O ke B harusnya C ya. Kalau di lingkaran Moore tadi kan ini kan C ya. C ini ke A. Nah, ini tentukan, maka nilai maksimumnya tadi 8, kemudian nilai tengahnya itu 4,75, ini sama. Cuman memang tinggal dibagi ini. Terus di sini ada maksimumnya sebetulnya nilai maksimum apakah sama tadi? Kalau yang tadi itu yang di 2 dimensi otomatis ya langsung nilainya senilai dengan jari-jari kalau yang tegangan geser maksimum. Nah, di sini itu berbeda. Nah, tegangan maksimumnya ini bisa kita lihat itu setengah dari sigma A-nya. Jadi kalau sigma A di sini 8, maka nilainya adalah 4 kilopound square inch. Nah, ini untuk yang materi terakhir. Di sini ada yang namanya yield criteria for ductile material. Jadi untuk material-material lentur ya, yang material-material nanti ada dua, ada material ductile atau lentur dan material yang brittle, yang getas. Nah, ciri khasnya kalau pada saat bahan-bahan yang itu, kalau misalnya pada gambar stress strain atau rigid tarik, nah itu bisa kalian nggak lihat kalau misalnya material ductile atau lentur itu biasanya itu diketahui dengan adanya modulus elastisitas yang bersifat plastis ya. Sini. Itu sifatnya. Jadi kalau misalnya untuk yang ductile ini. Nah, terus kemudian di sini ada gambar yang A, itu sama seperti yang tadi, misalnya 2 dimensinya arah gayanya ditentukan, kemudian dia mau prinsipal aksisnya setelah dia mengalami force ternyata bergeser karena arahnya dari atas ke bawah, dia bergeser ke arah bawah dari sudutnya. Nah, di sini ditentukan bahwa di appendix atau di lampiran di buku Ferdinand Beer di sini bahwa tegangan geser sigma dibagi dengan tegangan dari sigmanya. Nah, ini sama seperti yang kalian ketahui di sini bahwa modulus elastisitas adalah E sama dengan stress dikali dengan strain. Maka kalau misalnya untuk yang di kriteria di sini ditentukan bahwa rasionya itu adalah rasio antara stress dibandingkan dengan strain geser dibandingkan dengan stress. Ini bukan dibagi ya, tapi perbandingan rasionya. Di mana rasio untuk material yang ditentukan, yang untuk yang ductile itu biasanya itu hanya berkisar antara 0,55 sampai 0,6 perbandingannya. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya 0,55 saja berarti nilai stresnya itu harus lebih tinggi dibandingkan nilai strain. Karena apabila nilai stresnya itu lebih rendah, misalnya nilai stresnya itu 2, nilai ininya 3, berarti ini lebih besar. Oke, saya
Mute dulu. Nilainya itu lebih besar, otomatis ini akan menjadi di sininya ada mengalami kegagalan. Dia akan mengalami kegagalan. Jadi otomatis tidak boleh si strain-nya itu gesernya itu lebih besar dibandingkan stresnya. Oke, saya hapus dulu nih. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah cara yang menggunakan treksaheksagon. Menggunakan treksaheksagon, di sini ada sudut seperti ini. Ini sigmanya, masing-masing ini minus. Nah, dia dihubungkan di antara beberapa titik. Ini heksagon kriteria untuk maksimum shearing stress. Nah, kemudian untuk yang cara kedua adalah von Mises. Von Mises kalau misalnya kalian gunakan ANSYS, nah itu bisa kalian cari ini dengan von Mises. Nah, von Mises di sini caranya berbeda dengan yang heksagon. Dia menggunakan oval, lingkaran yang oval. Di mana setelah ditarik, dia menemukan titik utamanya itu adalah titik A, kemudian titik yang utama yang kedua adalah titik C. Nah, ini arah keberbalikan dari yang sebelumnya. Berbeda dengan yang di treska heksagon, di titik pusatnya itu dari hasil titik garis langsung ya. Ini titik A, ini titik B. Titik C, ya, titik C-nya di sini berarti. Nah, ini titik D. Nah, dengan yang perhitungan yang ini adalah untuk ini maksimum shearing stress kriteria dan ini untuk menemukan maksimum distorsi energi. Nah, jadi beda ya pendekatannya. Kalau treksah heksagon pendekatannya dengan tegangan geser maksimum. Kalau misalnya von Mises menggunakan kriteria maksimum dari energi distorsi yang terjadi. Di mana perhitungannya ini, nah di sini dijelaskan bahwa per unit volume ya. Jadi karena terjadi dari dalam bentuk satuan per unit volume. Nah, di sini dalam isotropik material, jadi dalam kategori misalnya material dalam kondisinya anggap saja materialnya ideal, misalnya tidak ada cacat, materialnya tidak mengalami kegagalan sebelumnya, atau dalam kondisi ideal dari material. Nah, ini menggunakan rumusnya ini, distorsi energinya itu adalah nilai dari D, D-nya itu distorsi energi, yang D-nya itu distorsi energi per unit volume. Kemudian di sini ada keterangannya, ini ada dibagi dengan G untuk maksimum distorsi kriteria. Kemudian di sini yang tadi yang di bagian atas ada sigma kuadrat. Sigma kuadrat di sini ada plus minus untuk intersection dari koordinat aksisnya. Nah, oh ya, ini tadi lupa, ini G-nya jangan lupa adalah modulus of rigidity. Semakin rigid, semakin tinggi nilai modulus rigidity atau modulus elastisitas, berarti semakin getas ya. Berarti semakin tidak ductile. Nah, di sini ditentukan bahwa yang tadi untuk yang shearing stress, kalau dari hasil perbandingan yang digambar yang ini, yang digambar bawah tengah, itu ditentukan bahwa menggunakan kriteria maksimum shearing stress, nilai sigma A-nya itu ditentukan adalah 0,5 di sisi titik sini, yang titik ini ya. Nah, kemudian jika menggunakan kriteria maksimum energi distorsi, itu karena lingkaran ini di sini. Maka sini bisa dibilang bahwa sebenarnya kriteria dari energi distorsi sini adalah lebih akurat sini dibandingkan dengan kriteria dari tegangan geser. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, cuman di sini kalau dibandingkan secara teori ternyata nilainya lebih akurat. Yang tadi 0,5 saja hanya satu angka di belakang koma, dan ini bisa 3 angka, bisa lebih spesifik. Nah, kalau yang tadi ductile, nah sekarang brittle. Brittle itu kalau kalian di kayu
atau di beton. Nah, itu kan pada saat dia dikasih dengan tegangan, nah regangan yang terjadi itu pasti berupa patahan. Dari patahan akhirnya patah seluruhnya. Berbeda dengan yang tadi mengalami deformasi plastis ya. Nah, sama seperti yang tadi, dia mengalami kriteria yang satu yang menggunakan heksagon itu dengan Mohr, yang kita namakan dengan Mohr. Di sini menggunakan kriteria tadi heksagon. Ya kan? Halo? Ya, saya mute kembali. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada ultimate tensile stress yang maksimum, berarti ultimate maksimum ya, berarti dia di maksimum. Nah, maksimumnya itu antara ke arah B atau ke arah A. Nah, di sini bisa dibilang yang di gambar A yang sebelah kiri. Nah, di sini disebut bahwa kompresi yang kiri itu kompresi, yang kanan itu tension. Nah, berarti yang sebelah kiri itu tekan, yang ininya tarik, bisa dibilang seperti itu. Sorry, yang ini ya tekan, ini tarik, ini juga sama. Kemudian yang di gambar yang B, ini safe stress pada saat sigma A dan sigma B itu pada simbol yang sama. Pada simbol yang sama berarti dia dibagi menjadi dua luas area yang sama. Sedangkan yang di sini sama seperti yang tadi, compression dan torsion, compression dan tension. Kemudian di tengah ada yang namanya torsion. Nah, ini yang tengah ya, yang lingkaran yang tengah ini. Ada 3 jenis. Kemudian yang B dilakukan envelope sama seperti heksagon yang sebelumnya. Nah, soal yang berikutnya ini sama seperti yang sebelumnya, ini mengalami compression, ini mengalami tension, terus kemudian dia ke arah positif 25 megapascal, di mana tensile yield strength-nya itu sudah diketahui, yaitu 250 megapascal untuk grade yang biasanya digunakan untuk steel. Di mana yang ditanyakan sini ada 2, tentukan safety factor. Ya, silakan di mute. Enggak. Ngapain ke Bandung? Ya. Safety faktor di bagian A itu safety faktor untuk maksimum sharing kriteria. Nah, ini ada 2 kan tadi. Yang kedua adalah safety faktor untuk kriteria berdasarkan energi distorsi. Untuk yang pertama adalah strateginya adalah yang pasti gambar dulu diagram atau lingkaran Mohr-nya. Terus setelah itu dianalisis lingkarannya itu berdasarkan tadi principal stress dan maksimum sharing stress, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian bisa dicarilah maksimum sharing stress-nya berdasarkan 2 kriteria tadi. Nah, model analisisnya dicari sigma average itu OC, itu setengah dari X dan Y, sudah diketahui dari gambar. Terus kemudian nilai R-nya itu adalah CF sama dengan, nah ini gambarnya, ketahui nilai dari CF. Nah, kita lihat ini 80 kan X ya, ini sigma X, ini tinggal gambar saja ke titik X, ke titik Y itu 40, berarti negatif ke arah kiri. Berarti total keseluruhannya dari sini. Nah, kemudian tapi lingkarannya belum kita ketahui untuk pembuatan lingkarannya. Makanya kita harus mencari itu tadi sigma average-nya. Ternyata sigma average-nya itu O ke C-nya itu adalah 20. O ke C-nya itu 20. Jadi berarti tinggal dicari R-nya. Setelah ini C-nya ketemu, untuk membuat lingkaran kan titik pusatnya dulu ya.
Terus kemudian dicari nilai R, R-nya tadi 65, baru bisa dibuat lingkaran. Kemudian diketahui ada nilai sigma A-nya, kemudian sigma B-nya 85. 85 AC ditambah OC ditambah CA. OC ditambah CA berarti dari nilai ini. Terus kemudian sigma B adalah ini. Nah, ini untuk menentukan tadi maksimum minimum ya. Di sini bisa digambar. Kemudian di sini ada lagi yang dicari adalah untuk menentukan tegangan geser. Yang pertama, kriteria pertama adalah kriteria maksimum shearing stress, maksimum tegangan geser. Ini 250 megapascal. Di sini langsung dimasukkan setengah dari sigma gesernya. Sigma gesernya 250 yang dari soal, jangan lupa di bagian atas soal. Terus kemudian R-nya itu atau tau M-nya itu adalah 65 megapascal, sudah diketahui maksimum tegangan geser. Maka nilai dari Fs itu adalah 125 dibagi atau dibanding 6,5 atau perbandingannya adalah 1,92. Nah, kemudian Fs faktor of safety ya, atau safety factor. Kemudian di distorsi energi kriteria, nah ini di rumus sebelumnya tinggal dimasukkan saja sigma A tadi sudah diketahui 85 dan ini minus arah sebalikannya. Kemudian ini dari soal tinggal kita masukkan ini 85 kuadrat dikurangi 85 ditambah ini hasilnya 250 dibagi ini, itu Fs-nya diputar balik sehingga muncul 2,19. Nah, dari soal yang ini kita ketahui, kita langsung gambar. Kita langsung gambar bahwa yang tadi heksagon, yang more itu kan yang garis ya. Berarti di sini, terus yang ini di sini. Berarti bisa dilihat yang tadi lebih akurat yang energi distorsi menggunakan yang kedua. Ini tinggal digambar, dimasukkan nilai-nilainya 250, kemudian 250 maksimum ya di sini. Titik. Oke. Ini juga sama. Ini tinggal tarik titiknya. Nah, harusnya kalian sudah belajar tentang safety factor atau di elemen mesin. Jika kita lihat elemen di safety factor, semakin tinggi safety factor, maka semakin amanlah satu komponen atau mekanisme dari satu perhitungan itu. Jadi kalau misalnya ada pilih, saya mau pilih safety factor mana, jelas safety factor yang lebih tinggi itu lebih aman. Seperti kalian kalau misalnya nanti perhitungan dalam tugas elemen mesin, nah itu biasa digunakan perhitungan seperti ini. Nah, ini soal yang terakhir. Nah, untuk yang material ini, sebentar, waktunya, oke, ini terakhir ya, udah 10.05.06. Di sini sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada 10 kali 10 yang digambar yang satu dengan mengalami elongasi atau perpanjangan atau strain sebanyak 4 mikrometer. 4 mikrometer sini. Berarti 4 mikrometer ditambah dari total panjang keseluruhan. Berarti dia mengalami perpanjangan ini ya, perpanjangan ini. Jadi awalnya ini 10, dia mengalami perpanjangan. Nah, panjang ini menjadi 10 plus 4 mikrometer. Di mana di sini sudutnya itu menjadi pi bagi 2. Pi itu kan 180 kan? 180 derajat. Seperti kita ketahui 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Nah, terus ini 0,4 kali 10 pangkat 10 min 3. Nah, ini kan kita lihat mikrometer. Mikrometer itu kan sejuta harusnya, sejuta meter ya. Nah, di sini karena ininya milimeter,
Kita gunakan menjadi 10 pangkat min 3. Kemudian dari yang gambar ini kita cari adalah yang pertama adalah principal axis dan principal strain-nya. Karena ini strain ya. Kalau yang tadi strain, sekarang strain. Maka epsilon dari X itu 4, tadi perpanjangannya 4 mikrometer, 10 pangkat min 6 karena jadi meter, konversi dari mikrometer, terus ini 10 milimeter, jadikan meter, berarti kan 10 kali 10 kali 1000, sehingga hasilnya adalah plus 400 mikron ya. Tapi meternya anggap misalnya habis, makanya dia mengalami perpanjangan sebanyak 400 mikron. Kemudian epsilon y-nya itu tidak ada misalnya karena searah perpanjangannya di sepanjang x saja, maka menentukan dari nilai gamma xy-nya itu dibagi 2, maka itu adalah 200 mikron untuk menghitung di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian dari situ kita cari untuk digambar ke diagram atau ke lingkaran Moore, kita tentukan dulu nilai OC atau sigma average ya sebelumnya. Kalau yang ini anggap OC atau bisa saja kita tulis tau average. Nah, adalah maksimum dikurangi minimum dibagi 2. Sini koordinat ini kita dapat dari tadi yang soal. Dari yang soal yang sini. Terus kemudian kita cari nilai R, tinggal titik garis miringnya dari garis miring yang ini. Nah, garis miring karena ini panjangnya adalah X-nya itu 400, OC-nya itu 200, berarti panjang ini adalah 200. Ini 200. Ini panjang ini 200 juga. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. Maka nilainya 283 mikron. Kemudian principal strain, maka nilainya itu adalah sigma A, yang O berarti O ke A ya. Ini OC ditambah R. Berarti OC ditambah R yang tadi miring. Kemudian kalau yang B, yang ke samping, ini, itu berarti tinggal dikurangi. Berarti OC dikurangi dengan nilai R. Berarti selisihnya itu adalah nilai OB. Maka nilainya minus 83 mikron. Nah, karena ini sudutnya adalah 45 derajat, jadi kita potong tadi 45, diputar 45 derajat untuk principal strain, principal strain-nya. Karena yang cari kan principal strain, kita putar 45 derajat dari digambar yang B tadi, itu gambar C, sudutnya sudah diketahui, setengahnya setengah dari 45 ya. Karena tidak diketahui arah putar, di setengah dari 45 itu 22,5. Kalau ke arah bawah ataupun ke arah atas, nah ini 22,5 derajat. Nah, untuk yang soal yang nomor 2, bagaimana dengan maksimum shearing strain? Maksimum shearing strain dibagi 2, maka nilai sama dengan R. R-nya itu tadi 283, maka nilai maksimumnya tinggal dikali 2. Ini diputar balik ya, berarti maksimum sama dengan 2 kali R. Nah, maka dari situ nilai epsilon aksen ini, harusnya ini aksen. Ini E. Jadi maksudnya setelah dia mengalami perpanjangan, nah yang sini, yang perpanjangan itu nilainya OC-nya itu adalah 200 mikrometer. Jadi di sini bisa dibilang maksimumnya normal strain-nya kedua bidang yang C dan D itu 200 mikrometer. 200 mikron. Oke, cukup. Saya rasa silakan yang mau bertanya atau yang mau screenshot, tidak ada pengulangan ya. Ingin bertanya, Pak. Oh, oke. Sebentar. 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 Sebentar.
Oke, ada 2 siapa ini? Saya Pak Muhammad Nurholis. Oh, Monoralis. Oke. Silakan. Maaf sedikit luar materi untuk ujian blok minggu tentang materi apa ya Pak? Ya, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ujian bloknya nanti harusnya sih per pertemuan kayak gini nih. Hari pertemuan 8 dan 9 itu kan kita mengenai transformasi stress strain. Nah, itu 2 pertemuan ini itu satu materi sebenarnya. Nah, itu maka nanti di ujian blokan itu yang satu materi. Tapi kalau misalnya satu materi itu hanya di satu pertemuan, berarti materinya dari satu pertemuan itu. Nanti ujian bloknya pilihan ganda. Ya, jadi tinggal jawab. Berarti tentang materi yang sekarang ya Pak untuk minggu depan ujian bloknya. Ya, enggak. Jadi kalau ujian blok itu akan dibuka per sesi. Jadi bukan pertemuan ini, jadi tetap akan dilakukan dari pertemuan awal. Karena pun pertemuan awal kan saya janjinya akan dilaksanakan ujian blok ya. Pertemuan awal kan kita belum. Jadi Iya. akan nanti tiap berapa hari dibuka hanya pilihan ganda, jadi tinggal jawab. Oke, silakan. Ada lagi? Makasih Pak. Ya. Oke, saya stop dulu.